Gusti. Tadi kata kuncinya bahwa perempuan itu tangguh. Perempuan itu harus tetap tangguh sebelum COVID maupun setelah COVID. Tapi bukan berarti bahwa ketika perempuan itu diklaim sebagai tangguh, kemudian dia yang harus menghadapi COVID itu sendiri tidak. Seperti gitu. Tribuners, sebentar nanti kita akan tanyakan kepada Ibu Adinda dan juga Kakak Gusti tentang apa sih kebutuhan perempuan sebenarnya di tengah COVID ini, apa saja kebutuhan mereka. Dan sebelumnya Tribuners, kami menunggu pertanyaan-pertanyaan Tribuners yang bisa dilayangkan kepada dua narasumber ini. Bisa Tribuners melayangkan di channel poskupang.com untuk di Facebook dan untuk di YouTube-nya poskupang.com ya. Baik, Kak Gusti, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perempuan di tengah COVID? Kak Gusti melihatnya apa saja yang dibutuhkan mereka? Iya, ini sebenarnya Ibu Lucia yang menjawab ya. Tapi baiklah, kalau bagi saya dukungan psikologis itu yang paling pertama. Karena beban yang selama ini tidak dipikirkan oleh kami laki-laki juga adalah beban kerja sudah berat, tapi beban psikologis, tekanan. Menurut saya ini kita bisa, kalau dukungan itu datang, seberat apapun tantangan di pandemi ini bisa dilalui bersama. Dan kalau laki-laki memberi dukungan, ataupun perempuan yang ada di top leader kebijakan, pengambil kebijakan, dia bisa juga karena saya kira kita tidak sedang mempertentangkan laki-laki perempuan, tapi misalnya sederhana, kita mesti tanya misalnya kebijakan-kebijakan dinas pemberdayaan perempuan di saat pandemi ini, apakah masih juga raker-raker, masih yang sangat normatif, tidak refocusing, tidak realokasi, jangan-jangan masih sama juga. Nah ini yang bagi saya, kalau mau reformasi, pandemi ini sebenarnya mengingat kita untuk banyak hal, termasuk kita mereorientasi cara berpikir. Pandemi mengingatkan kita, berhentilah cara-cara formal, rapat-rapat yang tidak bermanfaat. Langsung hal-hal yang konkret, berdampak langsung pada perempuan. Dan misalnya, contoh sederhana, misalnya bantuan-bantuan UMKM yang akhirnya perempuan banyak mengakses. Jangan dipersulit mekanismenya. Terus kebijakan-kebijakan yang kemarin saya dengar, misalnya kebijakan apakah dalam bentuk natura bantuan sosial itu, jaring pengaman sosial itu kan, itu sebenarnya nanti perempuan yang jadi yang pengaturnya. Tapi kalau semua langsung dikasih dalam bentuk beras saja, ini kan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada perempuan itu dia punya 10.000, dia langsung pikir A, B, C, D. Tapi kita yang merumuskan kebijakan ini karena laki-laki, lalu menduga semua rumah tangga itu butuh beras. Tapi kita juga mengeluh bahwa ekonomi kita susah. Ini jadi kadang-kadang kebijakan kita itu sangat kontradiktif, tidak menjawab kebutuhan. Baik, Kak Gusti. Ibu Adinda, bagaimana ini Ibu Adinda melihat apa sih kebutuhan perempuan di tengah COVID ini? Mungkin Ibu Adinda bisa. Kebutuhan sih semua pasti membutuhkan ya, banyak dalam rumah tangga dan sebagainya. Tapi saya melihat bahwa ada sisi positifnya juga ya. Bukan semua itu negatif, ada sisi positif ya. Karena apa, saya lihat banyak ibu rumah tangga yang sekarang udah bisa melakukan usaha di masa pandemi ini. Yang nggak bisa bikin kue sekarang udah bisa bikin kue. Yang nggak tahu masak udah bisa bikin masakan, dia jual secara online. Yang nggak tahu jahit udah bisa menjahit. Ya tadi udah dikatakan Pak Gusti, hampir sebagian besar itu yang buat masker, hand sanitizer dan sebagainya itu adalah perempuan. Ini sebenarnya ada sisi positifnya. Jadi kalau apa yang mau dilakukan, saya kira perempuan itu dengan caranya sendiri dia sudah melakukan banyak hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka seperti itu. Tadi kan saya sudah katakan bahwa perempuan itu sangat potensial dan punya komitmen yang tinggi. Ketika dia punya komitmen yang tinggi, dengan sekali gerakan aja udah bisa dia laksanakan apapun juga. Saya contohkan di Bali pelaku wisata satu pun udah ya susah ya mereka di PHK, dan kebanyakan adalah sebagian masyarakat NTT juga ada di sana karena banyak sekali masyarakat NTT yang terkena PHK dan sebagainya seperti itu. Tetapi mereka bisa mencari duit gitu ya secara ekonomi mereka, berjualan macam-macam, jualan kue, jualan ikan, jualan CI, bunga pepaya dan sebagainya, buka lapak, dan saya kira mereka bisa hidup dari itu. Dan kebanyakan itu perempuan seperti itu. Dan ini untuk modal usahanya gimana, Bu Adinda? Ya modal usaha mungkin mereka bisa mencari usaha modal di sedikit dua dikit dari mana, mungkin pinjam dan sebagainya di koperasi atau apa yang
hal seperti itu bisa berlakukan. Tapi kalau modal usaha untuk yang besar, melakukan satu usaha mungkin pasti berpikir karena di masa pandemi mungkin sebelumnya mereka juga punya tabungan yang sedikit dan sebagainya, bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah itu yang saya melihatnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan. Kayak saya contohnya ya, walaupun nggak bisa bikin kue, sekarang udah bisa bikin kue. Artinya dengan sendirinya langsung harus bisa survive ya, senang di rumah. Karena anak-anak nggak mungkin keluar kemana-mana untuk belanja dan makan seperti itu. Terima kasih.